Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Baik Ibu Indri, masih ingat dengan saya? Masih. Coba Ibu Indri bisa sebutkan nama saya? Mas Ivan. Ya betul Ibu, saya Ivan, mahasiswa keperawatan yang sedang dinas pada pagi hari ini. Baik Ibu, Ibu tadi sudah membaca cerita apa aja dari kemarin yang saya ajarkan? Udah baca Malin Kundang, Ya. Saburian, terus ada Timumas. Wah keren sekali ya Bu, ya udah 3 cerita rakyat yang Ibu sudah baca. Gimana perasaannya Ibu sudah membaca ini? Senang, soalnya bisa jadi teman buat kesekian. Oke, betul Ibu. Nah, untuk perasaannya hari ini senang atau bagaimana Ibu? Senang. Senang juga. Oke Ibu, baik Ibu, pagi hari ini saya tanyakan terlebih dahulu. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara untuk mengontrol halusinasi? Kemarin udah belajar itu ada 3 ya. Ya, betul. Menghargai, Ya, terus bercakap-cakap, ya, terus yang ketiga itu beraktivitas, melakukan aktivitas sehari-hari kita. betul Ibu. Nah, apakah Ibu sudah lakukan teknik menghardik, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas sehari-hari Ibu? Sudah, dari kemarin kalau misalnya ada suara-suara datang, pertama saya menghardik dulu. Kalau misalnya itu masih ada suara-suara, saya minta tolong sama orang buat cakap-cakap. Terus kalau misalnya saya kesepian atau gimana, saya melakukan membaca buku. Bagus sekali Bu. Baik Ibu, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar minum obat yang benar. Untuk tujuannya yaitu untuk mengontrol halusinasi dan mengalihkan halusinasi itu ketika muncul, Ibu bisa meminum obat. Nah, untuk waktunya mau berapa menit Ibu? 10 Baik, 10 menit ya Bu ya. Untuk tempatnya mau di sini saja, boleh? Baik Ibu, kemarin sudah belajar 3 cara mengontrol halusinasi. Nah, yang keempat ini adalah dengan cara meminum obat yang benar. Untuk pengertiannya adalah minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam menangani halusinasi Ibu. Nah, obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat-zat kimia di otak yang terkait suasana hati dan perilaku Ibu. Nah, untuk tujuannya, minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, itu dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi intensitas halusinasi Ibu, dan mengendalikan perilaku semisal Ibu agresif. Nah, untuk yang perlu disiapkan adalah obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Itu Ibu. Untuk cara melakukannya, di sini saya sudah siapkan obatnya. Nah, di sini kita lihat dulu ada bungkusnya ya Bu ya. Ada tabelnya, di sini berisi nama Ibu Indri ya. Nah, selanjutnya kita lihat dosisnya. Ada berapa miligram Ibu di sini? 5. Betul Ibu. Dari setiap obat ini ada 2, masing-masing dosisnya sama Ibu, 5 mg dan 5 mg. Kita lihat lagi untuk sesudah makan atau sebelum makan. Ini di sini apa Ibu? Sudah makan. Wah, betul sekali ya Bu ya. Tadi Ibu sudah makan? Sudah makan ya Bu ya, sudah kenyang juga. Nah, lalu Ibu bisa tanyakan kembali kalau semisal Ibu lupa terkait cara minum obat yang benar ini ke saya. Nah, saya akan ajarkan tadi dengan cara melihat label atau bungkusnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat dosisnya dan cara minumnya itu sesudah atau sebelum makan. Nah, kita lihat lagi berapa kali dalam sehari Ibu harus minum obat. Nah, di sini adalah 3 kali sehari. Jadi Ibu bisa minum obat ini 3 kali sehari. Sudah paham Ibu? Oke. Coba Ibu bisa praktekkan kembali cara meminum obat yang benar. Lihat dulu namanya benar atau tidak. Di sini namanya Indri nama saya. Iya. Terus di sini lihat dosisnya 5. Betul. Terus di sini tertulis setelah apa atau sebelum makan. Terus berapa kali sehari buat minum obat. Di sini tertulis ada 3 kali sehari. Baik Ibu, Ibu sudah paham sekali terkait cara minum obat ini. Nah, ketika Ibu sesudah minum obat ini terasa kering, Ibu bisa menghisap es batu. Dan ketika Ibu setelah minum obat ini matanya rasanya berkunang-kunang, Ibu bisa lanjutkan istirahat atau tidur di tempat tidur Ibu dengan nyaman. Nah, paham ya Ibu ya? Oke. Ibu, saya ingin berpesan kepada Ibu, jangan pernah menghentikan obat sebelum berkonsultasi dengan dokter, karena dengan menghentikan meminum obat dapat memicu kekambuhan halusinasi Ibu. Paham ya Ibu ya? Baik
Baik Ibu, sudah saya lihat dari awal pertemuan kita yaitu teknik menghardik, bercakap-cakap, melakukan aktivitas sehari-hari, dan minum obat ini Ibu sudah ada peningkatan yang cukup bagus. Nah, maka dari itu Ibu dapat menerapkan dari keempat cara mengontrol halusinasi Ibu supaya Ibu dapat mengurangi kekambuhan suara yang tidak diinginkan Ibu. Nah, untuk keseluruhan saya menilai Ibu sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol halusinasi dengan benar. Hebat sekali ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah diajarkan cara meminum obat yang benar ini? Jadi tahu, lega juga. Jadi lebih paham dan lega juga ya Bu ya. Nah, maka dari itu dengan cara ini Ibu dapat meningkatkan minum obatnya supaya lebih rajin ya Bu ya. Oke. Tadi boleh disebutkan lagi Bu untuk tujuannya minum obat ini adalah untuk Mengurangi biar nggak kambuh-kambuh lagi gitu. betul. Nah, Ibu bisa sebutkan lagi 4 cara mengontrol halusinasi adalah ada 4 yaitu Menghardik, ya. cakap-cakap, melakukan kegiatan sehari-hari, dan minum obat secara rutin. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah paham sekali ya untuk mengontrol halusinasi Ibu. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya, ini Ibu boleh simpan terlebih dahulu obatnya. Oke, ini ya Bu ya. Dan ini bisa Ibu bantu untuk mengisi jadwal harian Ibu. Maka diisi di P. Oke, baik Ibu, cukup. Untuk selanjutnya, saya akan bertemu kembali lagi dengan Ibu untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melakukan teknik mengontrol halusinasi. Kita akan jadwalkan kembali dengan tim kesehatan yang lainnya untuk Ibu berkonsultasi. Apakah Ibu bersedia? Ya, alhamdulillah jika Ibu bersedia. Untuk waktunya nanti saya akan informasikan kembali kepada Ibu. Untuk tempatnya nanti juga saya akan konfirmasikan lagi dengan tim kesehatan yang lainnya supaya Ibu lebih nyaman. Bagus sekali Ibu hari ini atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika belum ada, nanti jika ada pertanyaan bisa ke ruang perawat ya Bu ya. Saya izin kembali ke ruang perawat. Terima kasih Bu. Terima kasih.